Hai, selamat pagi para pecinta wisata unik. Bali lagi ya. Karena Bali terkenal dengan ragam wisatanya yang sangat lengkap. Mulai dari pantai, gunung, danau, kuliner, hingga desa wisata. Nah, di Pulau Bali, khususnya daerah Kintamani, terdapat desa wisata yang cukup tersohor, namanya Desa Trunyan. Desa Trunyan berada di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Desa Trunyan dikenal memiliki pemakaman unik sebagai lokasi tujuan wisata. Di sana, pengunjung bisa melihat pemandangan pemakaman yang cukup menyeramkan bagi yang tidak terbiasa melihatnya. Di pemakaman Desa Trunyan, kita akan melihat puluhan tengkorak berjejer rapi dan jasad mayat-mayat warga yang baru meninggal hanya diletakkan begitu saja. Menariknya, meskipun hanya diletakkan tanpa dikubur atau diaben, tempat itu tidak mengeluarkan bau apapun. Nah, pohon inilah yang nantinya mampu menghilangkan bau jenazah yang berada di sana. Lalu bagaimana asal-usulnya? Berikut ini adalah asal-usul yang patut pecinta wisata unik simak. Asal-usul Desa Trunyan. Pada mulanya hidup seorang Raja Surakarta. Ia mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari 3 orang lelaki dan 1 perempuan. Suatu kali, keempat anaknya mengendus bau harum entah dari mana. Si anak bungsu, perempuan, mengatakan bahwa bau harum ini berasal dari arah timur. Mereka mohon izin kepada Raja Surakarta untuk mencari bau itu. Sang raja mengizinkannya. Lalu mereka berangkat menuju ke arah timur. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, mereka tiba di Bali. Semakin semerbak baunya, mereka semakin penasaran nih. Nah, perjalanan pun dilanjutkan hingga terhenti di Gunung Batur. Si bungsu memohon izin kepada ketiga kakaknya untuk menetap di situ. Karena ia merasa aman dan nyaman, ketiga kakaknya memberikan izin. Si bungsu yang kemudian menetap di sana mendapatkan gelar Ratu Ayu Mas Maketek. Singkat cerita, ketiga lelaki itu melanjutkan perjalanan. Namun, dalam perjalanan, pertikaian terjadi di antara anak pertama dan anak ketiga. Anak pertama menendang anak ketiga karena kesal melihat tingkah laku anak ketiga yang terlampau girang. Hal ini disebabkan anak ketiga mendengar suara burung yang sungguh merdu. Peristiwa ini mengakibatkan anak ketiga jatuh yang kemudian duduk bersila. Pose tersebut bisa kita lihat ketika melangkah ke desa Kedisan, Purandalem Pingit. Nah, anak ketiga diberi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jero. Perjalanan berlanjut yang menyisakan anak pertama dan anak kedua. Di tengah perjalanan dan sampai di Danau Batur, mereka melihat 2 perempuan cantik. Anak kedua ingin menyapanya namun dicegah oleh anak pertama. Alhasil terjadi adu mulut yang menyebabkan anak pertama melakukan tindakan seperti sebelumnya. Ia menendang anak kedua hingga jatuh tertelungkup. Kelak di tempat tersebut dinamakan Desa Abang Dukuh. Anak pertama tinggal sendirian. Ia kembali melangkah untuk menuju bau harum itu hingga akhirnya mencapai pohon tarumenyan. Di sana ada seseorang perempuan yang cantik dan menawan. Anak pertama terpesona hingga memiliki hasrat untuk memilikinya. Si perempuan setuju dan mereka pun menikah. Kemudian, untuk menjadi seorang pemimpin di situ, anak pertama diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat. Kelak, ia menjadi dewa tertinggi di Desa Trunyan. Sedangkan si istri mendapatkan gelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Kelak, ia menjadi pelindung Danau Batur. Ratu Sakti Pancering Jagat ingin mengamankan daerahnya dari ancaman pihak luar. Oleh karena itu, ketika ada yang wafat, jenazahnya tidak dikubur, melainkan ditaruh di dekat pohon tarumenyan. Pohon itulah yang mengaburkan bau jenazah dan mengeluarkan bau harum. Taru berarti pohon dan menyan berarti harum. Tradisi pemakaman di Desa Trunyan cukup unik ya. Jumlah jenazah yang ditaruh di bawah tarumenyan tidak boleh lebih dari 11 orang. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya 1. Meninggal secara wajar. 2. Telah menikah dan 3. Anggota tubuhnya lengkap. Mereka yang meninggal dengan ketentuan di atas akan dimakamkan secara mepasah atau ditaruh di bawah tarumenyan. Wilayah pemakamannya disebut Semawayah. Namun ada 2 wilayah lain jika tidak memenuhi ketentuan di atas. Mereka pun tetap akan dikubur. Pertama, sema muda untuk anak kecil atau orang dewasa yang belum menikah. Kedua, sema bantas untuk yang meninggal secara tidak wajar atau anggota tubuhnya tidak lengkap karena penyakit. Jika berkunjung ke sana, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi ini. Misalnya menghormati untuk tidak berbicara kotor dan tidak mengambil barang apapun yang berada di tarumenyan. Tempat menarik di sekitar Desa Trunyan diantaranya adalah 1. Pura Pancering Jagat.
Di tempat ini, sobat wisata unik akan menemukan atraksi menarik. Atraksi tersebut berupa kesenian tradisional yang diberi nama Barong Brutuk. Bagi masyarakat sekitar, Barong Brutuk merupakan jelmaan dari penguasa di Desa Trunyan. Ada Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Orang-orang yang menjadi Barong Brutuk adalah orang yang terpilih. Mereka harus melakukan penyucian diri atau karantina selama 42 hari. Selain itu, mereka tidak boleh berhubungan dengan perempuan. Untuk pemerannya biasanya laki-laki. Pakaian Barong Brutuk berasal dari daun pisang yang dikeringkan, sedangkan untuk penutup wajah menggunakan topeng. Namun, topeng yang digunakan berbeda dari kebanyakan di pusat oleh-oleh Bali ya. Nah, kesenian ini hanya bisa disaksikan setiap 2 tahun sekali. Inilah Desa Trunyan dengan segala keindahannya dan keunikannya. Meskipun terkesan angker dan mistis, tapi jangan salah ya, kamu bisa mendapatkan wisata alam juga loh di sana. Bahkan ada pengetahuan yang baru dan pengalaman menarik dari Desa Trunyan. Walau disebut pemakaman, tapi tidak semua jasad orang meninggal bisa diletakkan di sana. Jika kalian ingin mencoba uji nyali, bisa langsung rencanakan berlibur ke desa ini ya. Dari kota Denpasar, kamu cukup menyewa mobil lengkap dengan supirnya. Sesampainya di dermaga Kedisan, Danau Batur, Kecamatan Kintamani, di sana kalian bisa menyewa perahu sekitar Rp100.000 per orang dan menempuh sekitar 25 menit perjalanan menggunakan perahu menuju Desa Trunyan. So, berani coba uji nyali ke pemakaman Desa Trunyan? Jangan lewatkan ya info-info menarik lainnya hanya di channel Wisata Unik. Karena semua yang unik-unik sudah pasti ada di sini. See you!